Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai framework kode Igniter 4, di mana pada video sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana cara melakukan instalasi kode Igniter 4, baik secara manual maupun menggunakan Composer, ya. Sebelumnya, mari kita lihat struktur folder ya yang ada di dalam framework kode Igniter 4. Ya, seperti kita lihat bahwa di dalam kode Igniter itu ada beberapa folder-folder dan file-file di dalamnya. Nah, yang pertama bisa kita lihat di sini ada folder app. Nah, folder app ini merupakan folder inti dari kode Igniter itu sendiri. Di dalamnya terdapat beberapa folder lagi. Yang pertama ada folder config, jadi semua file-file konfigurasi itu dia berada di folder ini. Kemudian file-file controller dari model view control itu, jadi file controlnya ada di folder controller ini. Defaultnya sudah ada dua, ada base controller dan file home. Kemudian ada database berisi atau semua file-file yang berhubungan dengan database itu nanti akan kita tempatkan di folder ini. Kemudian ada folder filter. Di sini nanti kita dapat menyimpan kelas yang akan jalan sebelum atau sesudah controller. Nah, kemudian ada helper. Ini ketika kita membuat fungsi-fungsi yang berdiri sendiri itu dapat kita masukkan di dalam folder helper ini. Kemudian ada language atau bahasa, jadi kita nanti dapat mengubahnya atau menambahkan bahasa. Kemudian library merupakan atau berisi kelas yang berguna untuk pengembangan aplikasi yang kita nanti. Ada juga model, jadi model dari MVC, semua model misalnya ada hubungan ke database tadi, itu semua file-filenya akan kita simpan di dalam folder ini. Kemudian third party, ini adalah library pihak ketiga, kita dapat simpan di folder ini. Kemudian ada view, jadi semua nanti file-file tampilan itu dapat kita simpan di dalam folder ini. Kemudian ada folder public, jadi folder public ini nanti kita isikan aset ya, jadi semua aset-aset dapat kita simpan nanti di dalam folder public ya, seperti template, kemudian picture, itu semua aset-aset ya akan kita simpan di sini. Nah, kalau kalian masih ingat bahwa ketika kita menjalankan kode Igniter menggunakan Apache server, maka untuk membuka aplikasinya itu kita harus masuk ke dalam folder ini. Jadi file yang pertama atau file index kode Igniter yang dijalankan itu berada di sini, di dalam folder public ya. Jadi untuk menjalankan semua file yang ada di app itu berada pada baris yang paling di bawah ini, yang ada pada index, kemudian di public, yaitu variable app run ya. Jadi ingat bahwa file index PHP di dalam folder public ini jangan atau tidak dapat kita ubah ya, tidak dapat kita ubah isinya karena dapat mempengaruhi kinerja dari programnya nanti. Nah, ada juga file robot. Ini file robot biasanya dia berhubungan dengan search engine optimizer. Kemudian ada favicon, ini untuk icon aplikasinya kita. Kemudian ada sistem. Nah, sistem ini nanti kita tidak akan melakukan perubahan di sini ya. Ini bisa kita lihat ada beberapa lagi folder di dalamnya. Ya, di sini juga ada folder writable. Nah, di sini ada session. Jadi untuk sessionnya file-file yang kita upload itu biasanya kita simpan di dalam folder ini. Kemudian selain itu juga ada beberapa file. Yang pertama Composer.
Kemudian ada env, nanti ini kita akan pelajari lebih lanjut, lisensi dan Spark ya. Jadi ini untuk supaya kita dapat menjalankan aplikasinya tanpa harus menggunakan Apache Server. Oke, nah sekarang mari kita lihat bagaimana sistem kerja dari CodeIgniter itu sendiri. Ya, jadi ini adalah skema bagaimana kita mengakses CodeIgniter. Jadi ketika kita mengakses browser, maka file pertama yang dijalankan itu adalah file root. Nah, file root inilah nanti yang akan menentukan controller mana yang akan dijalankan. Kemudian controller lah yang menentukan apakah kita butuh model atau view yang kemudian akan dikirim kembali ke browser. Nah, sekarang kita lihat kembali CodeIgniter yang telah kita install pada video sebelumnya. Ya, jadi ketika kita mengakses CodeIgniter-nya melalui Spark, ketika kita mengetikkan localhost 8080, di sini yang kita akses sebenarnya adalah folder public kemudian file index. Makanya kalau kita ketikkan seperti ini, maka tampilannya sama saja ya. Kita lihat source code-nya. Di folder public ini yang kita akses adalah index. Ketika kita mengakses index, maka yang dijalankan adalah file ini, apprun ya. Apprun, maka ini akan mengarah pada folder atau pada file root yang berada di folder app config. Nah, ya, jadi ini adalah file root. Nah, kita bisa lihat di root definisinya. Jadi ketika kita mengakses root ya, mengakses URL root, URL-nya itu ini. Jadi ini adalah URL root, maka dia akan meminta kita untuk mengakses controller home method index. Makanya ketika kita mengetikkan home/index, maka tampilannya juga sama ya. Jadi kalau tadi kita tuliskan public index, itu sama karena public index adalah file yang pertama diakses ketika kita menjalankan CodeIgniter-nya. Kemudian home index ini kenapa tampilannya juga sama, karena ketika di root-nya diatur bahwa ketika kita mengakses URL root-nya, itu dia akan meminta untuk mengakses controller home dan method index. Sekarang kita lihat method atau controller home. Ini controller home. Nah, di sini controller home dan method index. Di dalam method index ada perintah untuk return view welcome message. Maksudnya kita akan menampilkan file welcome message dari folder view. Nah, ini ya. Folder view di sini ada welcome message. Jadi file inilah yang ditampilkan pada atau ketika kita mengakses CodeIgniter-nya. Ya, jadi file yang ini ya. Jadi file ini itu tampilannya itu ada di view, kemudian welcome message. Jadi seperti itu proses kenapa kita bisa mengakses halaman dasar dari CodeIgniter ini ya. Untuk mendalami root dan controller, kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.